Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri, Muksid Anafi, sebagai legal konsultan di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kasus yang sedang viral gitu ya. Dibenarkankah atau tidak bagi korban yang sedang terdesak dan kemudian menyebabkan pelaku hingga tewas. Coba kita mengambil sebuah sampel atau contoh kasus yang telah terjadi pada hari Selasa 14 Januari 2020 silam. Pada Pengadilan Negeri Kepanjen kelas 1B Kabupaten Malang memvonis dengan inisial ZL, seorang pelajar berumur 17 tahun terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal. Nah, meskipun ZL telah bersaksi mengenai hal tersebut, dilakukannya untuk membela diri. Kronologi kejadian malang tersebut berawal di hari Minggu malam 8 September 2019. ZL berboncengan dengan kekasihnya menggunakan sepeda motor dan melintas di sekitar ladang tebu yang sepi. Nah, kemudian ZL dihadang sejumlah begal yang akan merampas barang berharga dan sepeda motornya. Tidak hanya meminta barangnya, begal tersebut juga berniat untuk memperkosa kekasih dari ZL. Tidak terima, ZL mengambil pisau di jok motornya dan terjadi baku hantam yang menyebabkan seorang begal bernama Misnan tewas. Kemudian ZL divonis telah melanggar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan dihukum dengan pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Darul Aitam. Pembelaan dengan kasus hampir sama pernah terjadi juga di Bekasi dengan korban Muhammad Irfan Bahri yang berumur 19 tahun juga terlibat perkelahian dengan dua pembegal yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta melukai Irfan dengan celurit. Namun pada akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia. Berbeda kasusnya dengan ZL, Irfan hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian sebagai saksi. Hal ini mengakibatkan gitu ya beberapa pertanyaan, apakah seseorang yang melindungi diri dapat dipidana karena perbuatannya? Lalu seperti apa batasan pembelaan diri sebelum perbuatan itu menjadi tindak pidana lain? Pembelaan diri pada pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua, yaitu pembelaan diri notware dan pembelaan diri luar biasa. Dalam hal ini pembelaan diri luar biasa akan menjadi fokus utama yang akan kita bahas pada video ini. Sementara itu pembelaan luar biasa atau pembelaan diri luar batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang pembelaan diri yang bunyinya tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sedangkan pasal 49 ayat 2 KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa yang bunyinya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Tidak serta-merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bersama-sama gitu ya, bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, seperti serangan dan ancaman melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika, atau dapat dikatakan sedang dan masih berlangsung, yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang tersebut mengerti adanya serangan atau memahami adanya ancaman, seketika itu pula dia melakukan pembelaan. Serangan tersebut dapat bersifat melawan hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan tersebut yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan di mana perbuatan tersebut melawan hukum. Nah,
dari pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum tersebut, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya itu. Nah, hal yang membedakan kedua pembelaan ini adanya goncangan jiwa yang sangat hebat gitu ya, atau luar biasa pada pembelaan diri luar biasa. Berdasarkan penafsiran gitu ya, gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat adalah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap, dalam artian menimbulkan suatu goncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara amat dahsyat gitu ya, atau luar biasa, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Dari hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Nah, menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan dapat dilakukannya dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan kejiwaan pelaku. Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan yang dilakukan melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Nah, kemudian tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terguncang menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa atau dapat dikatakan sebagai pemaaf, sehingga tidak dipidana karena dianggap tidak ada kesalahan. Maka dari itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar atau landasan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan orang tersebut. Dalam menentukan sebuah kejadian yang merupakan dari ruang lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau kembali satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur dari pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum sangatlah penting yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang. Dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas ini dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir pada pembelaan diri luar biasa. Keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampauinya. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Nah, sebagai disclaimer pada video singkat ini untuk mengedukasi teman-teman bagi penonton channel Kelas Hukum tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian untuk berbagi ilmu bersama-sama di channel Kelas Hukum tentunya. Sekian video singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.